Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke videonya, ada informasi yang menarik, kawan. Ini terkait dua buku. Yang pertama berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Yang kedua berjudul Lihat Khurafat Yahudi Ba'alawi. Nah, jadi selama 3 tahun kita berkecamuk tentang polemik nasab ini, ada baiknya kita miliki kedua buku ini. Dia cuma harga 75.000 dua buku. Tim penulis buku ini, yang pertama Kiai Haji Ja'far Shadiq Fauzi, yang kedua Kiai Haji Abdul Ghalib Sahuri, yang ketiga Gus Hasan Asyarif, ya. Dan pengantarnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat. Nah, teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa hubungi di 0819 1481 3666, ya. Langsung di sana berhubungan dengan Lora Ompul. Silakan konfirmasi pembelian melalui rekening BNI 17914711867 atas nama Ja'far Shadiq Fauzi. Nah, silakan teman-teman milih. Nah, sekarang kita ke videonya, kawan. Ada satu video yang sangat menarik yang kita temukan, kawan. Ini terkait Bapak Purnomo Belajar Baik. Nah, kita tahulah siapa sosok Bapak Purnomo Belajar Baik ini. Beliau seorang polisi, namun beliau banyak membantu ODGJ di lapangan, ya. Namun ada satu narasi yang luar biasa, kawan. Ini kita langsung ke videonya saja, ya. Ini terkait salah satu pokol Ba'alawi, ya. Nah, Bapak Purnomo ini menemukan satu orang, di mana orang ini adalah utusan Nyai Roro Kidul. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nyai Roro Kidul melalui utusan beliau ini terkait Rizik Syihab. Wah, ini luar biasa ini, kawan. Purnomo Belajar Baik. Assalamualaikum. Ya, itu ditemukan di jalan, ya. Sampai namanya siapa? Sampai namanya siapa? Oh, nggak jawab. Siapa? Nggak jawab. Namanya sampai siapa? Gimana? Oh, Ya, duduk. namanya siapa? Sampai namanya siapa? Nggak jawab. Bener ya pasti namanya dengan siapa nama? Nama siapa? Nggak jawab. Namanya sampai nama. Gusti Ratu itu sudah memberitahu saya bahwasanya saya adalah untuk melunasi segala apa yang ada di bumi. Oh, melunasi. Dan sudah beritahu saya Habib Rizik Syihab itu adalah penjahat. Habib Rizik Syihab penjahat itu. Waduh. Kanjeng Gusti Ratu kita sudah memberitahu saya. Jadi namanya siapa? Mas Gusti Ratu itu. Saya adalah utusan beliau. Sama utusannya, iya. Utusan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, iya. Nah, berarti jenengan tinggalnya di mana? Sampai tinggalnya di mana? Saya adalah utusan Kanjeng Gusti Ratu itu. Selalu bijaksana. Bijaksana. Ya Allah, sama masih muda loh ini. Saya adalah Gusti Ratu itu yang diutus untuk memberitahu ke semua orang bahwa Habib Rizik itu penjahat. Nah, tuh, denger? Siap penjahat, dia yang teroris. Yang teroris. Saya adalah Kanjeng utusan Ratu itu. Namanya zaman siapa? Namanya siapa dulu? Saya adalah yang diutus oleh Kanjeng Gusti Ratu itu. Aku trauma di trauma jujur saya trauma kebangetan. Mas, mohon maaf. Ini saya lepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku masih Ganteng orangnya. Mas. Sampai nak bawa dompet. Gusti Ratu itu sudah memberitahu saya bahwa Habib Rizik Syihab adalah penjahat. Siapa? Habib Rizik Syihab adalah penjahat. Waduh, itu terus. Dompet apa enggak? Gusti Ratu itu adalah utusan yang memberitahu saya. Namanya sampean siapa? Nama. Wah, itu ngurus itu. Aduh. Namanya sampean siapa nama? Namanya siapa? Oke.
Habib Rizik adalah penjahat dan dia itu biang teroris, kawan. Ini Rizik Syihab ini memang terkenal di alam nyata juga di alam gaib. Ya Allah. Jadi memang sekarang ini polemik nasab ini fenomenanya tidak hanya di alam nyata tapi sampai di alam gaib. Bahwa utusan ini bertugas untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, seluruh anak bangsa Indonesia bahwa Rizik Syihab itu adalah penjahat. Ini fik ya. Tenang nih kayak gini. Sampai masa namanya siapa? Dosanya pada saatnya nanti semua orang-orang yang jahat itu akan mengalami kesialan, akan musnah dalam dunia. Sampai namanya siapa? Ayo masa namanya siapa masnya? Gak pakai sendal, dia ini berjalan tanpa arah dan tujuan. Sementara ketemu sama saya, pagi hari ini Ketangkep. Tidak. Ketangkep. Ini netizen ngeri ya. Jadi sementara saya amankan, sementara saya ajak, ini nanti saya mandikan. Buat teman-teman yang kenal Mas siapa namanya? Akibat polemik nasab yang berkepanjangan dan tidak kunjung usai, hingga membuat salah satu Habib menjadi enyeng alias error. Salah satunya Habib Hanif Alatos. Yang mana di dalam ceramahnya dia bercerita tentang Indonesia sebelum merdeka ataupun detik-detik memerdeka. Dia bercerita dengan gagah, dengan lantang. Sebelum Indonesia merdeka, Belanda membagi-bagikan kasta. Apa itu kasta? Hadiahkah? Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak videonya. Dulu, sebelum Indonesia merdeka, Belanda tuh membagi-bagi kasta. Ada dikonfirmasi ya. Ada tingkat 1, ada tingkat 2. Itu pembagian Belanda, saudara. Masih mengelak apa lagi? Kita sama-sama menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau memang iya, Hanif itu dapat hadiah kasta apa dari Belanda? Apa dia merasa dapat hadiah kasta dari Belanda karena nenek moyangnya si Utsman bin Yahya itu jadi anteknya Belanda? Hingga dia berkata dengan bangga Belanda sebelum merdeka membagi-bagian kasta. Termasuk dia kebagian gitu. Kalau mau ceramah ya ceramah aja lah. Tuntun umat ke arah yang benar, ajari tentang agama. Nggak perlu kamu itu cerita-cerita tentang sejarah Indonesia, tetek bengek segala macam. Udah ada dosen sana di kampus cerita tentang sejarah itu, kamu nggak perlu cerita sejarah lagi. Kalau mau ceramah ya ceramah tentang agama, didik umat manusia itu agar tahu tentang agama. Cukup itu aja udah, nggak usah pusing kamu itu. Ini wajah lukisannya kok gitu itu. Kalau orang mempunyai rasa sumpek di dalam hatinya, sumpek atau apa, suruh menyebut nama ya 5 kali. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Allah. Lepaskan semua sumpek-sumpek yang ada di dalam hati ini. Insya Allah akan lepas sumpek. Amin. Ya Allah ya Karim. Kalau selama ini kita dengar bahwa untuk mendapatkan ketenangan, kita itu harus banyak zikir. Zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu akan memberikan ketentraman dalam hati. Tetapi ini ajaran baru, kawan. Kalau ingin mendapatkan ketentraman dalam hati, maka sebutlah ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Kacau. Menurut info beredar, wow banget sih. Bayaran Habib Syekh 750 juta guys. 1 kali solawatan, gila banget. Tapi mandor proyek Pemda belum dibayar, kan bisa mangkrak. Gimana nih, mana lebih bermanfaat? Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWI-LS. Orang-orang musuh-musuh NU
hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWILS diterima di masyarakat. Karena dengan adanya PWILS, mereka yang selama ini lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWILS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWILS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWILS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWILS. Sebelum ada PWILS, mereka hina keputusan Nahdlatul Ulama. Setelah ada PWILS, mereka rame-rame menyanjung-nyanjung Nahdlatul Ulama, menyanjung-nyanjung kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sebelum ada PWILS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Baklawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Baklawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWILS, mereka Baklawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Baklawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Oke. Gajah mati meninggalkan Ganim, macan mati meninggalkan belang, Habib mati meninggalkan bangkai, bangkainya jadi Congos Pak Alwi. Habib banyak sekali ilmunya, Kiai yang jadi jongosnya, dari hurufat dan tipu daya, radikal licik dan adu domba. Itu warisan Habib keparat, fanatik buta iblis keparat. Kiai jadi jongos Pak Alwi, jiwanya kotor dan tinggi hati. Habib datang mencetak kiai, kiai antek-antek Pak Alwi. Habib datang merangkul pribumi untuk jadi budak sampai mati. Banyak sekali kisah Pak Alwi dari sejarah dan cucu tai. Banyak menjaring para kiai, merampas jamaahnya kiai. Itulah kebusukan Pak Alwi, disembunyikan dari pribumi. Di luar manis, dalamnya iblis, ujung-ujungnya jadi pengemis. Warisan Habib keparat, fanatik buta iblis keparat. Kiai jadi jongos Pak Alwi, jiwanya kotor dan tinggi hati. Habib datang mencetak kiai, kiai antek-antek Pak Alwi.
Habib datang merangkul pribumi untuk jadi budak sampai mati. Banyak sekali kisah Ba'alwi dari sejarah dan cucu tai. Banyak menjaring para kiai, merampas jamaahnya kiai. Itulah kebusukan Ba'alwi, disembunyikan dari pribumi. Di luar manis, dalamnya iblis, ujung-ujungnya jadi pengemis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi